urusan pernikahanku. Bukan hakmu untuk memutuskan. Kim Yao adalah tunanganku. Dan, hanya dialah yang memenuhi syarat untuk menjadi tunanganku. Menikah juga bisa bercerai lagi. Keluarga mereka tidak setara. Lebih baik bercerai lebih awal untuk menyelamatkan kita dari rasa malu. Kau baru saja kembali, dan sudah membuat masalah. Apa kau ingin membuatku mati karena marah? Aku. Nenek, biar ku bantu keluar, nenek. Nona Qin, kan kita bicara. Aku tidak punya waktu untuk membicarakan ini denganmu. Aku harus pergi melihat nenek. Itu urusan keluarga Jiang, kami sepertinya tidak ada hubungannya dengan Nona Qin. Bahkan jika itu orang asing, melihat orang tua pingsan tidak akan mungkin untuk tetap acuh tak acuh. Kau anggota keluarga Jiang, kau begitu dingin. Bibi Chen Qin Yao ini benar-benar tidak menganggapmu ada. Nona Qin ini memang berbeda dari yang lain. Berbeda di mana? Dia hanyalah seorang putri angkat kecil dari keluarga KIN. Kau tidak menyadarinya. Kepribadiannya ini persis seperti nyonya tua saat masih muda. Pantas saja, nyonya tua sangat menyukainya. Dokter, bagaimana keadaan nenekku? Nyonya tua itu tiba-tiba marah besar. Sekarang dia sudah tenang. Nanti setelah sadar akan baik-baik saja. Tapi untuk sementara waktu ini, dia harus banyak istirahat. Jangan biarkan dia marah lagi. Terima kasih, dokter. Jiang Xian, bagaimana keadaan nenek? Dokter bilang, nenek hanya perlu istirahat yang cukup, dan akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Jiang Xian, kenapa kau sudah punya tunangan, tapi masih mau menikah denganku? Pertunanganku dengan keluarga Luo bukanlah keinginanku. Jadi kau benar-benar sudah bertunangan dan masih menikah denganku, kan? Bagaimana bisa kau melakukan ini? Apa bedanya dirimu dengan bajingan Lu itu? Kukira kau berbeda dari yang lain. Yao, dengarkan aku. Tidak usah dijelaskan lagi. Aku tidak mau dengar. Bos, berdasarkan situasi saat ini dan pengalamanku membaca novel Sirel selama bertahun-tahun, kau harus mengejarnya. Tolong awasi nenek baik. Jika ada apa-apa, segera beritahu aku, baik? Semangat! Naik! Nyonya Jiang, sudah kubilang, aku tidak punya urusan apapun denganmu. Kau naik sendiri, atau aku suruh sopir MENG ikat emo. Yo. Segera kirimkan mobil ke sini. Nona Qin, aku tahu. Kamu mungkin akan bilang kamu dan Xian adalah cinta sejati. Tapi untuk keluarga seperti kita, cinta sejati adalah hal yang paling tidak berharga. Jumlah uang di sini terserah kamu, asal kamu cerai dengan Xian. Wah, Nyonya Jiang, kamu terlalu murah hati. Nona Qin puas saja. Maaf, aku tidak puas. Tolong sekarang, aku adalah Nyonya Jiang yang sah. Dengan sertifikat yang lengkap. Nenek bilang, seluruh grup Mandao adalah milikku. Mau menghabiskan berapapun terserahku. Kamu cuma ngasih cek kecil kayak gini. Mau nyuruh aku pergi? Tidak mungkin. Rasa tamakmu tidak akan membawa manfaat bagimu. Keluarga Jiang, kita sekarang adalah orang terkaya di dunia. Hanya keluarga bangsawan, seperti keluarga Luo yang layak untuk kita. Kamu hanyalah anak angkat keluarga Qin.
Kamu pikir posisi Nyonya muda, kamu bisa duduk berapa lama? Berapa lama bisa duduk? Ya duduk saja. Nyonya Jiang, apa maksudmu? Kalau tidak mau minum air putih, ia harus minum air garam, maka aku harus menolongmu ikat dia. Seret keluar kubur dia. Bukannya kalian serius kan Nona Qin? Kapan aku pernah bilang aku bercanda? Ada ibu yang seperti kamu, beli putus pernikahan anakmu sendiri pakai uang. Kamu sakit jiwa ya? Mulut pedas. Cepat seret dia keluar. Lepaskan dia. Kamu tidak apa-apa. Datang tepat waktu. Tapi kamu juga mendengar apa yang dia katakan tadi. Perempuan ini bersamamu hanya karena uangmu. Kamu benar-benar mengira menemukan cinta sejati. Lucu sekali. Ini urusan pribadiku. Tidak ada hubungannya denganmu. Jangan paksa aku untuk bertengkar denganmu. Kita pergi. Yao Yao, kita pulang. Jiang Xian, aku memang mau pulang. Tapi kita sudah tidak berada di jalan yang sama. Surat cerai sudah siap. Sampai jumpa. Cewek ini memang benar-benar ngambek. Benar-benar mau cerai, iya. Jiang Xian, kamu mau cerai? Aku bilang padamu. Aku tidak setuju. Jiang Xian, aku. Jangan bergerak. Bos sudah siap semuanya. Bunga, berlian, kue krim, cewek suka semua itu. Kamu yakin? Yakin. Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun aku membaca novel bos. Tidak mungkin salah. Berangkat yuk, ayo. Tuan muda Jiang, akhirnya aku bisa ketemu kamu juga. Kamu juga udah tahu kan? Perjanjian nikah ini awalnya buat kita. Kim Yao cuma kesalahan. Baru juga keluar udah ketemu sama benda kayak lo. Nyebelin banget. Tuan muda Jiang, udah saatnya kita balikin semuanya kayak semula. Lagian, Yao Yao cuma anak angkat. Sedangkan aku anak perempuan kandung keluarga Qin. Dulu ngirain aku cowok miskin. Gak pernah peduliin aku. Sekarang tahu aku CEO Marriott. Langsung berubah sikap gini. Kim Su, lo menjijikkan banget. Tuan muda Jiang, aku, minggir. Jangan ganggu gue nemuin istri gue. Yao Yao. Jadi lo cowok brengsek yang selingkuh itu. Dandan begini lumayan ganteng juga sih. Tapi sayang banget. Nona Ling, Yao Yao di rumah. Aku mau jemput dia pulang. Gak mungkin lo bisa ketemu Yao Yao. Ini Yao Yao titip ini buat lo. Kalau gak ada masalah, tanda tangan di sini ya. Surat perjanjian cerai. Suruh Yao Yao sendiri yang ngomong sama gue. Tenang dulu. Cowok brengsek. Ada gue di sini. Yao Yao gak mungkin mau ketemu lo. Pergi sana. Gak usah sungkan. Yao Yao. Yao Yao. Ada apa, bos? Gak ketemu Nona Qin. Teman baiknya Qin Yao namanya Ling Ling. Selidiki. Dia gak kerja apa? Ada dia. Gue gak bakal bisa ketemu istri gue. Kalau gitu, harus disingkirin dulu penghalangnya. Gak bisa. Gimana dong? Kalau gue nyinggung dia, gue makin gak bisa ketemu istri gue. Bener juga, bos. Gimana kalau gue ngorbanin kecantikan gue? Biar gue urus temennya ini. Udah genting gini masih sempat-sempatnya bercanda. Lo mau ngorbanin kecantikan kayak gitu? Bos, ketemu. Ternyata temennya Nona Qin. Nona Ling itu penulis naskah. Berdasarkan pengalaman gue baca novel CEO Overbearing selama bertahun-tahun. CEO kayak lo, kalau mau ngatasin masalah, pasti harus ngatasin temennya dulu. Benar juga. Penulis naskah.
Investasi 300 juta yuan buat drama barunya. Suruh dia langsung masuk produksi. Jangan balik lagi dalam waktu dekat. Oke, bos. Serahin aja sama gue. Cheers, girls. Merayakan kembalinya lo ke kehidupan jomblo. Gue kira udah nemu cowok yang bisa diandalkan. Ternyata semua cowok di dunia ini sama aja. Sedih banget. Pengen nangis rasanya. Gak ngangka Jiang Xian yang kelihatannya baik banget ternyata kayak gitu. Tapi gak apa-apa. Sekarang juga gue kasih dia peran. Terus gue buat dia mati. Halo, sutradara. Di sini agak berisik. Gue keluar dulu ngomong sama lo. Qin Yao, ngapain dia di sini? Tapi ya udahlah. Keluar minum sendirian. Kalau terjadi apa-apa juga wajar. Cari 2 orang cepetan. Ada kerjaan bagus. Adik manis minum sendirian nih. Mau ditemenin kakak minum beberapa gelas. Kok minumnya banyak banget? Ayo, kakak antar keluar buat cari udara segar. Pergi lo, jangan sentuh gue. Gue gak mau kemana-mana. Adik manis, kakak bukan orang jahat. Di sini berisik banget. Kita pindah tempat aja. Kakak jamin kamu bakal nyaman. Udah gue bilang gue gak mau kemana-mana. Cewek ini masih muda, tapi temperamennya gede banget. Lihat aja nanti gue habisin lo. Ayo cantik, kita pergi. Lepasin gue. Gue gak mau. Gue kasih tahu ya, lo gak punya pilihan. Lepasin dia. Jiang Ming, bersihkan tempat. Siap. Zizi, kok lo jadi tinggi gini? Lihat baik-baik, gue bukan Zizi. Gue Jiang Xian. Jiang Xian. Cowok brengsek ini udah punya tunangan. Masih mau nikah sama gue. Bedanya sama cowok brengsek apa? Cowok brengsek kayak gitu harus mati. Sebenarnya, kakak ganteng juga ya. Gimana kalau joget buat kakak? Yao Yao, udah dong, jangan gitu. Kamu udah kebanyakan minum. Duh, uang kakak kan banyak. Oke deh. Aku nggak boleh minum alkohol lagi. Nggak boleh sama sekali. Ayo, aku antar kamu pulang. Ayo. Aku nggak mau pulang. Kamu kok nggak nepatin janji sih? Cepetan lompat. Aku mau lihat. Oke, lompat nih. Ayo, kita pulang. Jangan mentang-mentang kamu ganteng. Terus bisa seenaknya pegang-pegang. Aku bukan orang sembarangan ya. Lumayan juga. Masih waras. Aku kalau udah nggak waras, bukan manusia lagi. Qin Yao. Kalau kamu muntah di baju aku nggak peduli lagi sama kamu. Yao Yao. Udah sampai rumah. Kamu istirahat ya. Aku nggak mau. Nurut. Istirahat yang baik. Kamu mirip seseorang deh. Mirip siapa? Mirip Jiang Xian.
Jiang Xian, kamu ngapain di kasur aku? Aku juga nggak mau gini. Semalam aku mau pergi, kamu nggak ngasih. Aku terpaksa nginep deh. Ini semua ulahmu. Hei, kamu harus tanggung jawab sama aku. Pagi-pagi buta. Omongan kayak gitu nggak boleh sembarangan ya. Aku tahu kamu pasti nggak mau ngaku. Aku udah rekam video kok. Kamu lihat sendiri aja. Buktiin sendiri kalau kamu nggak salah. Besok kita bicara pakai bukti. Aku mau pergi tapi kamu nggak ngasih. Nggak ada cara lain. Biarin aku pergi. Ada video buktinya. Kamu nggak bakal ngelakkan. Kemarin aku kebanyakan minum. Tadi nggak mau cerai sama aku. Habis itu narik-narik aku nggak ngasih pergi. Sekarang nggak mau ngaku lagi. Oh, ternyata kamu orang kayak gini. Oke deh. Kamu mau aku tanggung jawab gimana sama kamu? Yao Yao, yang aku mau simple aja. Aku nggak mau cerai. Mau kesempatan buat jelasin. Oke, silakan mulai pertunjukanmu. Luo Qianqian itu wanita yang diatur sama ibuku, Chen Qing. Sebelumnya aku sama sekali nggak pernah ketemu dia. Apalagi ngomongin soal perasaan. Tolong jangan samakan aku sama si brengsek Du itu. Dari awal sampai akhir, aku cuma punya kamu satu-satunya wanita. Percaya sama aku ya. Beneran. Jadi, kamu masih mau cerai sama aku? Jiang Xian, meskipun kamu udah selingkuh, tapi kamu kan CEO Grup One Hao. Sedangkan aku cuma karyawan rendahan yang pusing mikirin kerjaan. Jarak antara kita jauh banget. Kita bener-bener gak cocok. Tapi kamu ngomongnya beda sama Chen Qing, jadi nyonya Wan Hao. Foya-foya, bukankah itu impianmu? Kamu aneh deh. Aku kan cuma suka uangmu. Kamu masih suka apa lagi dari aku? Kamu suka uangku. Aku seneng banget. Aku punya banyak uang. Kamu sakit jiwa ya? Yao Yao, gimana hasil pertempuran semalam? Kamu masih ngomongin itu. Kamu ngapain ninggalin aku kabur sendiri? Aku nyerah deh. Sis, kemarin aku abis telepon keluar. Ngelihat kamu kayak gurita gitu. Megangin Jiang Xian gak mau lepas. Gimana? Semalam ada kejadian yang gak bisa dijelasin gak? Bukankah kamu selalu merasa Jiang Xian ada masalah? Gimana? Dia oke nggak? Hah? Itu dia ngomong ngasal. Aku nggak pernah bilang gitu. Jelasin dong. Sebenarnya aku kurang di mana? Nggak mangka. Jiang Xian, si miskin itu, ternyata CEO Grup One Hao. Kesempatan nikah sama keluarga kaya raya gini, jatuh ke tangan si Jalang Qin Yao itu. Posisi nyonya CEO One Hao itu harusnya milikku. Direbut sama Qin Yao, ya ampun. Kamu nggak bisa diem aja melihat si Jalang Qin Yao rebut posisiku. Ngejalanin hidup yang aku impi-impiin. Kamu takut apa sih? Liontin Giok ibunya masih ada di aku nih. Masih takut gak bisa kendaliin dia. Hei hei. Woi, Sizi. Jiang Xian nginep di rumahku nggak mau pergi-pergi. Aku bener-bener nggak punya tempat tujuan lain. Jadi cuma bisa ngungsi ke kamu. Cepetan bukain pintu buat aku. Ya ampun, sis. Aku lupa kasih tahu kamu. Ada orang kaya yang invest di drama baruku 300 juta. Aku sudah dipanggil sutradara ke lokasi syuting pagi-pagi buta. Sahabatku, aku harus mulai membangun karirku. Kerja bututmu itu. Kalau tidak mau ya sudah berhenti saja. Tunggu aku sukses. Aku akan menghidupimu. Apa jadi kamu sudah di lokasi syuting? Lalu aku harus bagaimana lagi selain pulang? Yao Yao, aku tutup dulu ya. Sutradara memanggilku. Halo. Aduh.
Aduh, ada-ada saja sih. Punya rumah tapi tidak bisa pulang. Aku hanya bisa berkeliaran di sini sambil memeluk koper. Kenapa aku menyedihkan sekali? Nyonya Jiang, kamu mau kemana? Biar aku antar. Jiang Xian, kenapa kamu seperti hantu yang tidak mau pergi? Aku kabur dari rumah. Itu juga karena kamu. Di sini susah dapat taksi. Pulanglah. Tidak mau pulang dipukuli sampai mati pun aku tidak mau pulang. Turunkan aku. Aduh, duduk yang benar. Aduh, Yao Yao. Yao Yao, ibu telepon kamu terus. Kami semua sangat khawatir. Jangan begitu. Aku tidak pantas menerima kekhawatiran kalian. Qin Yao, bagaimana kamu bicara dengan ibu tidak sopan? Kalian hari ini tidak mungkin hanya datang untuk menjengukku saja, kan? Yao Yao, Liontin Giok yang ibu tinggalkan untukmu. Sudah ketemu, ingat untuk pulang mengambilnya. Masih perlu merepotkan kalian untuk mengirimkan fotonya ke sini. Untuk mengambil Liontin Giok itu, tentu saja ada syaratnya. Asalkan kamu menyerahkan perjanjian pernikahanmu dengan Jiang Xian padaku. Aku akan mengembalikan Liontin Giok itu padamu. Bagaimana? Sekarang kamu tahu kalau Jiang Xian adalah CEO One Hao Group, kamu malah mendekatinya lagi. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Qin Yao, perjanjian pernikahan ini awalnya milikku, justru kamu yang tidak tahu malu merebutnya dariku. Sekarang aku mau mengambilnya kembali. Apa salahnya, Qin Su? Kemampuanmu dalam memutarbalikkan fakta benar-benar melampaui gurumu. Aku salut, Qin Yao. Perjanjian pernikahan ini memang milik kakakmu. Sekarang dikembalikan padamu. Apa itu tidak normal? Kamu ini kenapa sih? Aku masih harus bekerja. Tidak punya waktu untuk ribut dengan kalian. Kalian mau cari Jiang Xian? Cari sendiri sana. Coba kulihat seberapa tebal muka kalian. Qin Yao, kamu itu sudah menjadi istri CEO One Hao Group. Apa tidak ingin hidup sebagai sosialita saja? Aku kira Jiang Xian sangat mencintaimu. Benar, 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 tapi Jiang Xian meskipun bercerai denganku juga tidak akan mau bersamamu. Dia tidak sudi memungut sampah. Aku kira ayam kampung sepertimu benar-benar bisa terbang ke dahan tinggi dan berubah menjadi burung phoenix. Ternyata sudah bosan dimainkan oleh tuan muda Jiang. Kalau begitu, aku akan mengirimkan Liontin Giok itu ke rumah lelang. Giok zamrud kelas atas ini pas sekali untuk dijual, agar keluarga Qin bisa melewati masa sulit. Itu Liontin Giokku. Kamu berhak apa mengirimnya ke rumah lelang? Karena sekarang ada di tanganku. Kamu mau mengambilnya kembali, silakan ikut lelang. Aku dengar Pak Tua Luo sangat tertarik dengan Giok. Kali ini dia juga akan datang. Hanya saja tidak tahu apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak. Xiao Qin, ayo pergi. Halo Cip Cip. Lin Fang membawa Liontin Giok ibuku ke rumah lelang untuk dilelang. Apa kok bisa-bisanya dia tidak tahu malu begitu? Lalu bagaimana dong? Aku ingin datang ke acara lelang dan membelinya kembali. Kamu bisa pinjami aku uang tidak? Di kartuku baru saja masuk 3 juta yuan. Aku kasih kamu semua. Tapi barang-barang yang bisa masuk ke acara lelang di Suho semuanya barang bagus. Uang segitu belum tentu cukup. Kenapa kamu tidak minta tolong Jiang Xian saja? Aku belum yakin mau lanjut dengannya atau tidak. Jadi, paham. Kalau begitu aku tanya kakakku dulu. Pinjam sedikit. Lalu aku transfer ke kamu. Ya, saat genting begini. Memang sahabat perempuanlah yang paling bisa diandalkan. Love you. Muah-muah. Kakak Xian, malam ini, acara lelang di Suho. Kamu bisa menemaniku pergi tidak? Bagaimana menurutmu? Luo Qian, aku sudah bilang padamu, aku sudah menikah. Kamu tidak seharusnya membuang-buang waktu dan perasaan untukku. Kakak Xian, kamu dan aku yang setara. Qin Yao, dia itu cuma anak angkat keluarga Qin. Lagi pula, Bibi Chen tidak mungkin membiarkan wanita seperti itu masuk. Cukup. Keluar. Kakak Xian, Jiang Ming adalah bosnya. Nona Luo, silakan.
Chen King, urungkan niatmu itu. Aku tidak akan pernah menerima Luo Qianqian. Jiang Xian, jangan lupa. Aku memegang 15% saham One Hao Group. Kau tahu konsekuensinya kalau tidak patuh. One Hao Group. Kau suka, aku bisa berikan semuanya padamu. Tapi jangan harap aku mau meninggalkan Qin Yao. Bos baru saja menerima kabar. Katanya Nyonya Muda pergi ke pelelangan Suhe. Dia ke pelelangan untuk apa? Pergi melihat-lihat. Qin Yao, kau datang ke sini untuk apa? Aku di sini tentu saja untuk ikut lelang. Adik perempuan, barang-barang yang bisa masuk ke pelelangan ini semuanya sangat berharga. Loh, kok adik ipar tidak ikut? Aduh, aku lupa. Adik ipar ini kan sebentar lagi mau bercerai denganmu. Mana mungkin dia datang ke pelelangan ini untuk menghambur-hamburkan uang untukmu. Xian mau bercerai dengannya. Benar, ini kan adiknya sendiri yang bilang. Makanya, menikah itu haruslah sepadan. Hanya Qianqian, putri bangsawan sepertimu yang pantas menjadi Nyonya One Hao Group di masa depan. Betul, betul, betul. Kalian semua memang mulia, bisa minggir. Aduh. Tunggu dulu, Qin Yao. Katanya kau datang untuk ikut lelang. Lalu, mana undanganmu?